Kembali lagi pemirsa PJTP dalam acara Ngopi bersama Asep Tapip ya, yang kali ini ditemani Kang Acel ya. Kita sedang berbicara tentang sesuatu seluk-beluk dalam keluarga nih ya. Fokusnya pada memaafkan dan ada luka batin gitu ya, yang harus disembuhkan mungkin atau diminimalisir lah gitu. Karena konteks tadi keluarga ibadah. Nah, sehingga ketika tadi muncul persoalan-persoalan di dalam keluarga, maka penting sekali ada rasa maaf gitu ya. Dan maaf itu menjadi sebuah obat juga untuk luka batin. Itu apa? Betul. Karena panjangnya ibadah yang tadi sudah kita bahas, pasti ada riak-riak, dan di riak-riak itulah mesti ada yang sakit, ada yang terluka. Disitulah muncul bekas-bekas luka yang sebetulnya nanti akan mengganggu. Ini yang coba kita perlu pelajari. Sebetulnya dari mana kita memulai untuk menyelesaikannya. Nah, ini kalau kita melihat salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Saya cuma ingat ke situ aja, Kang Asep ya. Kita teh manusia pasti banyak dosa. Dan kita karena kita banyak dosa, pasti kita butuh ampunan. Nah, salah satu ampunan yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah ketika kita memaafkan yang lain. Saya ingat ke situ dulu. Jadi mulai saya mencoba atau kita mencoba dengan merenungi kita ini siapa sih sebetulnya. Nah, ketika kita mengalami luka, lalu kemudian Allah Maha Pemaaf dan kemudian Allah memberikan maaf kepada kita ketika kita memaafkan yang lain, rasanya akan lebih mudah kita berusaha untuk memaafkan. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Lamun kalau kita ini bisa memaafkan, lalu kemudian kita berusaha memperbaiki, terus kemudian mengampuni yang lainnya, maka kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah juga akan memberikan ampunan untuk kalian. Nah, sebetulnya posisi saya, posisi kita semua, posisi para ayah gitu, atau posisi para ibu, posisi anak-anak semua, sebenarnya kita dalam posisi butuh ampunan. Karena kita butuh ampunan, maka memaafkan ini menjadi sebuah hal yang akan mudah. Ketika kita memaafkan, Allah mengampuni. Ketika Allah memberikan sesuatu, kita akan menerima. Ini salah satu. Jadi memang perkara memaafkan itu perkara yang sulit ya. Betul. Apalagi minta maaf. Waduh, sulit itu ya. Sulit sekali. Nah, tapi juga melupakan hal-hal yang sulit ya. Kalau bagi bapak-bapak mungkin melupakan cepat ya, tapi susah memaafkan. Beda dengan ibu-ibu. Betul. Kalau ibu-ibu mudah memaafkan ya, tapi susah melupakan. Iya. Jadi ada persoalan yang 12 tahun yang lalu, ya. Waktu SMA saja masih ingat. Masih diingat. Gitu. Jadi yang penting memaafkan dulu dari kita, karena Allah menjanjikan itu ya. Ini dari kitanya. Nah, pertama kan emang innallaha ghafurur rahim ya, Allah itu Maha Pengampun dan penyayang, maka kita pun harus mengikuti sifat-sifatnya kan gitu. Betul. Bahwa Ghafur itu sifat Allah yang memang kita juga harus menjadikan teladan juga, menjadikan bagian dari perilaku kita. Betul. Ya. Gimana sih triknya supaya kita bisa memaafkan gitu? Padahal itu luka batin yang dalam. Ada nggak triknya sih? Saya pernah mencoba ini, ada orang yang peka sebelin gitu. Tapi bukan di keluarga ya. Ya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Ada teman kita yang tiba-tiba biar silaturahmi nggak putus. Pinjam 100. Gitu. Tapi itu tes sering gitu. Ya kadang-kadang kan kalau kita meminta kepada manusia mah ada batasnya. Tapi kalau meminta kepada Allah kan nggak ada batasnya. Iya. Manusia kalau sering diminta sebel juga kadang-kadang. Sampai akhirnya ilfil juga gitu. Karena keseringan. Nah itu kan sebenarnya nanti akan menumbuhkan luka batin. Ya luka walaupun sebel gitu, itu luka tetap. Nah ada seseorang yang ngobrol gitu kan, gimana ya kalau kayak begitu gitu. Terus kemudian dia menyampaikan, saya sih katanya sekarang mencoba untuk memaafkan, tapi memang agak susah. Sampai katanya saya tuh harus moto dia, terus si foto itu dipajang di depan meja kerja dia, dipandang sambil didoain. Saking susahnya memaafkan. Jadi cara-cara kita memaafkan mungkin banyak cara. Tetapi kita mulai dulu dari kesadaran bahwa Allah memaafkan kita memaafkan dia, Allah memaafkan kita. Jadi timbal baliknya ada. Nah, bagaimana teknisnya
tentu teknisnya ketika kita bertemu dengan dia, kita berusaha untuk menyapa, awalnya dengan senyum dulu. Ya, jadi memang bersandar ya, bersandar itu kepada Allah. Harus gitu. bersandar dulu kepada Allah. Apapun kesalahan orang ya kita maafkan karena Allah maafkan. Bukan karena kita ingin dipuji orang kalau kita bisa memaafkan ya. Betul Kang. Jadi kadang-kadang begini, hese gitu ya kalau memaafkan. Dia tuh udah menyakiti kita tuh terlalu dalam gitu. Tapi karena kita ingat Allah yang memaafkan kita, jadi oh iya, terima kasih gitu. Kadang-kadang kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyakiti kita itu, waduh, butuh effort luar biasa, di keringetan asli nama. Nah, dengan pola kita menyandarkan dulu, lalu kemudian kita berusaha sampai saya pernah juga mempraktekkan ajaran beliau ini. Saya ada seseorang yang, masya Allah, tabarakallah lah, bagi saya sesuatu banget lagi. Saya simpan foto beliau di depan meja kerja, saya tatap. Dan saya mengingat-ingat kebaikan orang ini kepada saya. Itu ketika diingat, keburukannya hilang. Tapi pas ingat lagi, datang lagi gitu ya. Tapi itu saya berusaha mengingat kebaikannya lagi, mengingat kebaikannya lagi, mengingat kebaikannya lagi. Terus diingat kebaikan-kebaikan itu sampai akhirnya tumbuh. Lumayan rada lega lah gitu ya. Rada lega. Nah, setelah lega itu baru kemudian saya berani bertemu dengan orang itu dan kemudian saya menyampaikan Assalamualaikum. Damang Kang. Walaupun aduh hese adanya. Tapi itu memang harus dilatih lah ya. Jadi intinya tadi satu kata, bukan satu kata, satu kalimat. Ingat kebaikannya. Ingat kebaikan. Itu aja, lupakan kejelekan. Nah, malu diterapkan di rumah tangga juga begitu. Tidak melupakan kejelekan. Karena kadang-kadang ya. Tapi gini, kita mencoba memperbanyak ingat tentang kebaikannya. Nah, mudah-mudahan gini, ketika kita memperbanyak ingat kebaikan, si keburukannya tertutup dengan kebaikan. Mudah-mudahan lupa ya. Ketimpa gitu lah ya. Jadi kalau di keluarga juga begitu ya. Kita dengan istri atau dengan anak, dengan istri sudah puluhan tahun berumah tangga ya. Ada kesalahan jangan dilihat kesalahannya terus ya. Ingat aja waktu senangnya. Apalagi kan waktu ngejar-ngejarnya dulu ya. Gitu. Waktu nembaknya begitu susahnya, begitu jadi kemudian disepelekan. Ya, Masya Allah ini luar biasa. Jadi yang tadi itu ingat kebaikannya ya. Mudah-mudahan dengan mengingat kebaikannya tertumpuklah kejelekannya sehingga tertutuplah kita untuk melupakan sedikit demi sedikit. Jadi, saya melihat senyum foto itu aja Kang. Saya bilang aduh orang ini ternyata ya senyumnya luar biasa. Gitu. Lihat senyumnya aja. Saya sengaja mencari foto dia di Facebook, di sosial media. Saya liatin. Orang ini sedang tersenyum kepada saya dan memang dia sering tersenyum sebelum minta 100 itu. Itu minta 100 sering dan dijumlahkan jadi banyak, kalau ditagih malah marah. Ya marah-marah. Gitu ya. Ayo nama saya. Bagaimana cara kita untuk melihat dia sedang tersenyum dengan manis? Saya bilang, waduh dia ini memang baik banget. Terus saya puji. Pelan-pelan sih. Keburukannya tertumpuk oleh kebaikan. Jadi kalau gitu kasih aja 100 terus, kasih 100 biar terus ya. Bener. Kayaknya bagus begitu. Baik pemirsa, ini tak terasa ya ngobrolnya asik nih. Sampai waktu segmen kedua ini habis dan kita jumpa lagi nanti di segmen berikutnya setelah yang banyak lewat ini. Silakan yang melewat.